Baik, kota yang kami analisis adalah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sendiri ada di minus 0,94 latitude dan juga longitudenya adalah 100,37 derajat. Dan kita akan melihat sunsetnya. Jadi pada akhir Desember, matahari akan berada di bagian selatan dari Kota Padang, namun ketika pada pertengahan, matahari akan berada di arah utara. Dan kita akan melihat sunbeam-nya. Sunbeam yang berada pada jam 7 terlihat memang tidak pas ke tengah, sehingga udara masih lebih sejuk pada jam-jam segitu. Dan untuk jamnya sendiri, kita akan melihat pada jam 12 siang. Jam 12 siang persis pada daerah maksimal dari rotasi bumi, yaitu berada pada di tengahnya, sehingga ini adalah daerah paling panas dari waktu paling panas pada bagian Padang. Dan ini adalah pada lokasi Padang, longitude dan latitudenya sama seperti tadi. Pada jam 12 tanggal 21 Juni 2022, dan pada model SketchUp-nya shadows-nya ada seperti ini. Dan jika pada waktu jam 6 sore, shadows-nya akan seperti ini. Dan pada jam 10 pagi, shadows-nya akan seperti ini. Dan pada jam 6 pagi, shadows-nya akan seperti ini. Masih terlalu malam. Pada dynamic overshadowing, menaikkan dan menggeser objek sekitar supaya terlihat seberapa pantulan bayangan. Memilih lokasi Padang dan pertama pada jam 10.30. Lalu dinyalakan CIA standar overcast sky. Jika menghadap ke utara, maka matahari berada di depan sebelah kanan antara timur laut dan timur. Kemudian diganti CIA standar clear sky low turbidity. Selanjutnya mencoba objek format OBJ yang sudah didesain di SketchUp. Lalu, setelah objek muncul, bisa memperbesar sunpad. Posisi matahari masih sama dengan sebelumnya. Lalu mengganti jam 12.00. Apabila menghadap ke utara, matahari berada di depan sebelah kanan di antara utara dan timur laut. Lalu diganti ke jam 15.00. Apabila menghadap ke utara, matahari berada di depan sebelah kiri di antara barat dan barat laut. Mohon maaf, saya sudah mengotak-atik software untuk menambahkan objek sekitar setelah ditambahkan objek OBJ, akan tetapi belum bisa. Kemudian di sini kita mempunyai aplikasi Web Dynamic Dialecting, di mana aplikasi ini merupakan salah satu alat yang biasanya sangat-sangat dibutuhkan dalam proses analisis tertentu. Contohnya, analisis cahaya siang hari yang dapat dilakukan secara real time, di mana kita dapat mendapatkan informasi secara rinci mengenai pencahayaan dan informasi
letak langit, kondisi langit, maupun letak matahari yang melewati ruangan kita atau ruangan yang ingin disimulasikan. Real time yang dimaksud real time, kita dapat mensimulasikan letak-letak garis bujur matahari dan lintasan matahari berdasarkan waktu yang dapat diatur melalui tanggal, lokasi, dan tempat. Kemudian kita juga mempunyai analisis-analisis yang dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil yang kita inginkan sesuai data yang kita inginkan. Di sini kelompok saya akan menampilkan data dari Kota Palembang, di mana Kota Palembang ini berada pada titik koordinat tersebut, yaitu 2,9833 South dan 104,7644 East. Pada alat simulasi ini, kita meletakkan data-data tersebut berdasarkan latitude dan longitude. Kita masukkan derajat-derajat ini berdasarkan tempat, yaitu east, dan south-nya sebagaimana koordinat Kota Palembang tersebut. Nah, di sini kita mempunyai garis lintas matahari yang melewati Kota Palembang, di mana Kota Palembang ini berdasarkan zona ini kita termasuk dalam zona musim tropis. Seperti yang terdapat pada data ini, Indonesia dan Kota Palembang ini terdapat pada garis khatulistiwa yang menandakan bahwa kita mempunyai iklim tropis. Kemudian setelah kita mengetahui dan meletakkan data-data lokasi dari Kota Palembang ini, kita secara auto aplikasi ini akan mengenal zona waktu yang ada pada lokasi tersebut. Kemudian kita mempunyai simulasi data melalui tanggal, di mana kita dapat meletakkan tanggal kapanpun sesuai data yang kita inginkan. Pada contohnya, pada saat saya perekaman adalah tanggal 28 Maret 2022. Nah, kita memiliki garis lintas matahari yang sangat akurat berdasarkan lokasi geografis dan garis lintang matahari secara real time. Kita juga dapat mengetahui bagaimana jalur matahari pada Kota Palembang jika cahaya tersebut masuk ke dalam ruangan kita. Seperti yang disimulasikan pada gambar ini, di mana beberapa jendela dan tembok-tembok menghalangi cahaya matahari, dan dapat dilihat juga berdasarkan waktu yang saya pindah-pindah sumber cahaya atau cahaya yang masuk ke dalam ruangan sesuai dengan lintasan dan jam yang terdapat pada Kota Palembang tersebut. Kemudian di sini kita mempunyai di mana kita dapat mengubah glass visible transmittance, di mana kita dapat mengatur keburaman atau kejernihan dari kaca tersebut,
di mana hal itu juga dapat mempengaruhi masuknya cahaya yang ada di dalam ruangan, di mana kita mempunyai kaca normal yaitu sebening 0,7 atau juga dapat diperbening maupun 1.0 yaitu tanpa kaca. Kemudian kita juga dapat mengsimulasikan bahwa kita mempunyai kaca yang hitam atau kaca yang buram, di mana juga mempengaruhi faktor atau data dari penyebaran data dari masuknya atau keluarnya cahaya matahari secara real time. Kemudian kita juga mempunyai ground albedo, di mana kita mensimulasikan lantai-lantai ini secara menggilap atau tidak, sehingga mempengaruhi cahaya di ruangan. Nah, di sini kita asumsikan bahwa 0,2 adalah lantai normal, di mana jika kita mempunyai warna gelap atau hijau-hijau gelap, kita akan mempunyai tingkat refleksi 0,7, sedangkan jika kita mempunyai warna putih atau kekuning-kuningan, putih kuning-kuningan, kita mempunyai ground albedo 0,5. Nah, di sini kita bisa simulasikan sesuai yang kita inginkan. Seperti pada jam berapa kita ingin tahu cahaya yang ada di dalam ruangan, atau kepadatan seperti apa cahaya yang masuk dari jendela, keburaman jendela, kejernihan jendela, dan refleksi cahaya yang diciptakan dari lantai. Nah, di sini kita dapat mengatur juga faktor-faktor seperti frame width, frame depth, dan frame color. Nah, di sini kita juga dapat merubah atau menambah beberapa jendela sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kemudian kita juga dapat menambah vertical shade, di mana ini dapat menutupi atau mensimulasikan bahwa ada penghalang di dekat jendela. Seperti salah satu shade ini, di mana jika kita menutupi cahaya yang masuk dari jendela, nah kita simulasikan juga cahaya tidak akan masuk karena terhalang objek ini. Ini salah satu membuktikan bahwa kita dapat mensimulasikan data-data ini berdasarkan real time. Nah, kita juga dapat memilih bagaimana kondisi langit yang kita inginkan, kondisi-kondisi yang kita inginkan sebagai dasar dari data yang akan keluar. Nah, di sini saya akan menggunakan standar clear sky dengan sound pollution. Kalian juga dapat menggunakan beberapa kondisi-kondisi langit yang disediakan pada aplikasi website ini. Dapat dilihat terdapat perubahan-perubahan berdasarkan langit yang kita pilih. Di sini juga terdapat beberapa fitur di mana kita dapat menunjukkan beberapa faktor-faktor seperti sun shadow, stimulate secondary condition, shading mask, ceiling and roof. Seperti ini.
dan fungsi-fungsi lainnya. Baik, itu saja data-data dari Dynamic Daylight yang ada pada koordinat lokasi Kota Palembang dengan time zone yang sudah tepat. Di sini saya juga menggunakan tanggal hari ini dan jam yang dapat diubah berdasarkan data yang ingin didapatkan. Terima kasih. Selanjutnya, analisis menggunakan software pre-design. Kota Padang memiliki 4 musim, yaitu musim sedikit basah dan juga musim basah yang dibagi menjadi 3 bagian. Kota Padang yang cenderung hangat dan juga lembab, sehingga kita tidak memerlukan penghangat, tapi kita memerlukan pendingin yang jamnya banyak. Sesuai merespon keadaan yang ada, aktivitas manusia lebih cenderung ingin berada di luar ruangan. Dan respon arsitektur yang dianjurkan adalah konsep take the inside outside. Yang lainnya tidak begitu disarankan. Pencahayaan secara natural atau alami, Kota Padang cukup tinggi karena pendapat matahari mereka terlalu tinggi. Sehingga diperlukannya bukaan yang memiliki kaca bisa tebal ataupun tidak terlalu tebal agar pencahayaan alami bisa masuk tetapi tidak mempengaruhi ruangan, seperti tidak terlalu panas di dalam ruangan. Seperti lihat di sini, jika jendela terlalu tipis maka efek dari panas itu akan masuk, tetapi kalau tebal dia cahaya hanya masuk tapi panas tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian untuk shading, Kota Padang sepanjang hari selalu diterangi matahari. Mereka teduh hanya pada mulai dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian ini adalah beberapa rekomendasi bukaan yang dianjurkan. Yang paling anjur adalah N-grade, dan yang lainnya itu tidak terlalu dianjurkan. Untuk pencahayaan dari atas atau tap lighting, tidak banyak rekomendasi yang dianjurkan, tapi yang paling banyak adalah monitor skylight dan juga light pipes, karena itu masukan dari cahaya tidak terlalu banyak dari atas yang ada shadingnya. Nah, ini untuk outside space, tidak memerlukan heating dan juga windbreaker. Kita hanya memerlukan air movement, lighting, rain cover, dan juga sunshade agar ruangan itu bisa ditempati nyaman dan lebih optimal.